Oke, kita lanjut ke uji kompetensi 3.3 dari step nomor 1 ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke persamaan termokimia gitu ya, atau lebih tepatnya delta H-nya. Jelaskan arti persamaan termokimia berikut dari 4NH3, 5O2 tambah 4 menjadi 4NO plus 6H2O dalam bentuk gas. Sebenarnya mungkin kita bisa bilang berarti artinya apa sih ini? Nah, jadi di mana kalau butuh O2 itu pasti pembakarannya. Nah, jadi pembakaran 4 mol. Nah, jadi kalau nggak dikasih tahu berapa molnya, koefisien itu bisa bertindak sebagai mol. Karena kita tahu bahwa secara stoichiometri, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Pembakaran 4 mol NH3 atau amonia, gas amonia atau NH3 gitu ya. Ternyata di delta H-nya ini adalah minus ya, berarti kira-kira melepas atau menyerap. Iya, pembakaran gas amonia itu melepas kalor sebesar 904 kilojoule. Jadi ingat ya, plus minus di sini menyatakan melepas atau menyerap saja. Karena minus berarti artinya melepas tuh, ya. Oke. Atau kalau mau lebih rincinya lagi, reaksinya dirincil juga nggak apa-apa. Cuman secara ringkas boleh kalian tulis seperti ini aja. Nah, reaksi yang rinci gimana? Pembakaran 4 mol gas amonia dengan 5 mol oksigen menghasilkan 4 gas nitrogen oksida ditambah dengan 6 uap air, 6 mol uap air, seperti itu. Cuman kalau untuk direaksikan dengan apa dan hasilnya apa, itu nggak perlu dirinci juga nggak apa-apa kok, ya. Karena nanti kalau kalian bikin persamaan termokimia, itu nggak sampai ke situnya. Terkecuali kalau ada ada dikasih tahu reaksi yang mungkin kalian nggak tahu gitu ya. Contohnya mungkin reaksi apa direaksikan dengan apa, hasilnya apa. Nah, itu biasanya dikasih tahu. Cuman kalau disuruh bikin persamaan termokimia, tapi reaksinya adalah reaksi umum, itu nggak pernah dikasih tahu, ya. Kayak misalkan nih reaksi pembakaran pasti ada gas tambah oksigen, hasilnya biasanya CO2 tambah H2O, gitu, ya. Nah, kalau yang kayak gini pasti biasanya dikasih tahu nih, karena apa? Ini bukan reaksi umum, ya. Atau mungkin kalau reaksi umum tergantung gurunya juga sih ya menganggap ini reaksi umum atau mungkin yang biasa dia ajarin gitu ya. Tapi biasanya ini jarang banget terjadi. Karena biasanya kalau kita bakar itu mengandung karbon dan hidrogen. Jadi bolehlah kalau misalkan ini kita perjelas aja ya. Pembakaran 4 mol gas amonia dengan 5 mol gas oksigen atau O2 menghasilkan 4 mol gas nitrogen oksida atau NO dan 6 mol uap air ya, karena airnya dalam bentuk gas kita bilang, berarti kita bilang uap air ini H2O, serta melepas kalor sebesar ini. Tuh kalau mau rinci banget gitu ya. Oke, nomor 2. Hitung kalor yang dilepaskan ketika 266 gram fosfor putih P4 dibakar di udara menurut persamaan berikut. Nah, di sini karena berhubung tidak membahas kalorimeter, berarti tidak kita bisa gunakan delta H yang Q per N. Tapi ini begini cara bacanya. Kalau untuk nomor 2, jadi ini dibaca artinya apa? Pembakaran 1 mol 1 mol P4 itu melepas kalor sebesar 3013 kilojoule. Nah, di sini ada yang namanya massa nih.
Nah, tapi sorry, ini untuk AR-nya nanti saya akan tampilkan. Oke, untuk ARP ternyata ARP itu adalah 31. Nah, ini nih yang dinamakan soal jahat. Seolah-olah kita disuruh ngapalin ARP itu berapa. Nah, kalau kayak gini, untuk nomor 2-nya langsung di sini aja ya. Oke. Jadi ternyata kalau misalkan 266 gram itu kita cari molnya dong, ya kan, dengan rumus Ng per mR. Nah, berarti N-nya sama dengan 266, atau mungkin beda warna aja ya, biar beda beda deskripsi. Nah, ini adalah N sama dengan G per mR. Oke, berarti N sama dengan 266 per 4 dikali 31. Oke, yaudah, berarti berapa tuh? 266 dibagi 124 ya. Berarti 266 bagi 124. Berarti berapa tuh? 266 bagi 4 kali 31. Jawabannya adalah 2,14 mol. Ya. 2,14 mol. Berarti dengan kondisi seperti ini, maka delta H yang akan kita gunakan adalah berapa? Nih, bacanya begini ya. Kalau 1 mol, jadi itu kalau untuk nomor 2 nih, kalau 1 mol, 1 mol, kok yang kuning sih? 1 mol itu 3013 kilojoule. Kalau 2,14 mol itu berapa? Ya udah, karena semakin banyak molnya pasti semakin banyak dong ya kan. Semakin banyak kalori yang dibutuhkan. Berarti di sini delta H-nya ya sama dengan berapa? 2,14 dikalikan dengan minus 3013. Seperti itu. Jadi berkali lipat gitu ya. Jadi 2,14 dikali dengan 3013. Berapa tuh jawabannya? 6.400 minus 6.447,82 kilojoule. Gitu ya. Makanya yang tadi saya bilang di video sebelumnya gitu ya. Di video sebelumnya saya bilang agak sedikit tricky kalau untuk delta H ini. Karena ada yang menentukan delta H ya kalau pakai hitung-hitungan seperti ini. Ada yang pakai kalori. Kalau kalorimeter berarti pakai Q per N. Kalau enggak, kita pakai perbandingan aja. Nah, di mana? Di sini perbandingannya adalah perbandingan senilai. Gitu. Jadi ini adalah perbandingan senilai. That means artinya apa? Kalau jumlah molnya banyak, berarti delta H-nya semakin banyak. Tuh ya. Karena apa? Kalau misalkan reaksinya kita kali 2, maka delta H-nya kan ikut kali 2 juga. Seperti itu ya. Oke. Sekarang nomor 3, langsung aja di sininya ya. Nomor 3. Perhatikan reaksi pembakaran metanol berikut. Ya, di sini. Kalau kalian perhatikan berarti ini 2 mol. Ini 1,452,8. Nah, artinya kalau ditanya cuma 1 mol doang, berarti kalian harus bagi 2. Gitu ya. Jadi istilahnya tuh kalau misalkan di nomor 2 tuh ya, di nomor 2 tuh kalau misalkan delta P4 tambah 5O2 menjadi P4H10 ya. P4H10 ini delta H-nya adalah minus 3013 kilojoule. Tapi ternyata molnya dikali 2,14. Berarti di sini dikali dengan 2,14, jadinya berarti 2,14 P4 ditambah dengan 2,14 kali 5, 10,7. 10,7 O2 menjadi 2,14 P4H10 dengan delta H-nya sebesar ya dikali juga minus 6.447,82 kilojoule. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2 ya. Kalau kita bikin sesuai dengan nomor 3. Oke, berarti ini nomor 1 sama nomor
nomor 1 sama nomor 2 mungkin kita hapus dulu ya. Oke, jadi seperti itu. Makanya kenapa agak sedikit tricky kalau masalah tentang delta H yang nggak ada di kalorimeter. Oke, di sini reaksinya saya tulis ulang ya. 2CH3OH dalam bentuk liquid ditambah 3O2 dalam bentuk gas menjadi 4H2O dalam bentuk liquid ditambah dengan 2CO2 dalam bentuk gas. Delta H-nya adalah minus 1452,8 kJ. Nah, ini kalau diceritain artinya apa? Pembakaran 2 mol etanol dengan 3 mol gas oksigen menghasilkan 4 mol air ya, karena dalam bentuk liquid ya berarti air, dan 2 mol gas karbon dioksida ya. Karbon dioksida serta melepas kalor sebesar 1452,8 kJ. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari persamaan reaksi ini ternyata kalau dikali 2 gimana? Itu yang pertanyaan yang A ya. Oke, berarti ini kita pindah dulu ini ke atas. Yang A. Kalau dari persamaan yang ini dikali 2 misalkan. Maka ini dikali 2 nih. Ya, sebenarnya kalau kalian ini nggak mau repot ya delta. Kalau persamaannya dikali 2, maka delta H-nya dikali 2. Gitu ya. Jadi delta H-nya ikut dikali 2 nih. Jadi minus 4502,8 dikalikan dengan 2. Berapa tuh? Coba. 1452,8 dikalikan dengan 2. 2905 minus 2905,6. 5,6 kilojoule. Itu adalah untuk yang A. Atau kalau misalkan dikali 2 berarti 4CH3OH dalam bentuk liquid ditambah dengan 6O2 dalam bentuk gas menjadi 8H2O dalam bentuk liquid ditambah 8CO2 dalam bentuk gas dengan delta H-nya adalah minus 2905,6 kilojoule. Nah, sekarang dari persamaan yang ini juga lagi, tapi dibalik, gitu ya. Oke, dibalik ya. Nah, sekarang ini bakal saya hapus dulu karena nggak muat. Oke, sekarang kalau yang B ini kira-kira gimana sih? Kalau reaksinya dibalik, ya berarti reaksinya jadi seperti ini. 4H2O dalam bentuk liquid ditambah dengan 2CO2 dalam bentuk gas menjadi 2CH3OH dalam bentuk liquid ditambah dengan 3O2 dalam bentuk gas. Nah, dengan delta H-nya, kalau reaksinya dibalik, berarti delta H-nya juga ketukar tandanya, kebalik tandanya. Jadinya plus 1452,8 kilojoule. Jadi di sini udah langsung dijawab nih, delta H-nya adalah plus 1452,8 kilojoule. Nah, sekarang nih yang menarik ada di C-nya nih. Ada di C-nya nih. Nah, bagaimana kalau misalkan yang terbentuk uap air nih, bukan air. Tapi dikasih tahu nih H2H2O ya. Jadi ada 2 persamaan kalau kita bisa bilang. Nah, 2H2O dalam bentuk liquid, ya kan? 2H2O dalam bentuk liquid menjadi 2H2O dalam bentuk gas. Kemudian ini delta H-nya adalah 88,0 kilojoule. Oke, untuk menjawab yang C mungkin ini yang A sama B-nya akan saya hapus ya.
Nah, sekarang untuk yang C, ada 2 reaksi nih. Nah, tapi yang diminta adalah, yang diminta ya, tujuannya itu adalah, reaksi tujuannya adalah hasilnya tuh uap air. Jadi kalau kita tulis berarti 2CH3OH dalam bentuk liquid ditambah 3O2 dalam bentuk gas menjadi 4H2O dalam bentuk gas ditambah 2CO2. Itu yang diminta. Dengan delta H-nya berapa? Ya udah, kalian perhatikan. Ini gampang kok. Tinggal puzzle-nya dari reaksinya kita puzzle aja. Sekarang saya nanya, untuk CH3OH udah 2 di sini, terus diminta 2CH3OH-nya sama. Terus sama-sama di kiri. Berarti persamaan reaksi 1 perlu dirubah nggak? Ya nggak perlu. Jadi reaksi yang di sini, yang di nomor 1 ini adalah reaksinya tetap. Jadi nggak perlu ditukar, nggak perlu dikali. Nah, sekarang bagaimana dengan 2H2O dalam bentuk liquid? Nah, 2H2O dalam bentuk gas. Kalian perhatikan. Ini gasnya ini ternyata ada di kanan. Ya. Kalau tadi kan 2CH3OH-nya ada di kiri, makanya nggak berubah. Sedangkan untuk H2O dalam bentuk gasnya atau uap airnya ada di kanan nih. Ya udah, berarti perlu dirubah nggak? Nggak perlu. Tetap nih. Tapi permasalahannya adalah jumlahnya nggak sama. Di sini 2, di sini 4. Berarti dari persamaan 2 harus kita kali 2. Sehingga persamaan kedua ini kita kali 2 nih. Jadinya 2H2O dalam bentuk liquid, jadinya 4H2O dalam bentuk liquid menjadi 4H2O dalam bentuk gas. Dengan delta H-nya, ingat kalau dikali 2, ya udah. Gitu kan. Oke, sorry. Sebelum itu, yang nomor satunya dulu dong ya. 2CH3OH, karena kan tetap ya. Ini liquid, ditambah 3O2 dalam bentuk gas, menjadi 4H2O dalam bentuk liquid, ditambah 2CO2, dengan delta H-nya tetap, karena tidak berubah, karena nggak dikali 2, nggak ditukar. Jadi makanya nggak berubah. Kemudian ditambah dengan ini. Dengan delta H-nya berapa nih? Nah, karena berhubung udah dikali 2, maka 88 dikali 2 itu adalah 176,0 ya. 176,0 kilojoule. Ya udah, kita tinggal total nih reaksinya. Ini jadi reaksi 2 nih. Kita total reaksinya. Ingat, dalam menotalkan reaksi itu, kalau ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, intinya lawannya ada di tempat yang berlawanan, itu hitungnya dikurang ya. Ya udah, ada yang bisa dicoret? Ada. H2O sama-sama liquid. Jadi hilang. Sehingga yang terbentuk adalah, sebutin aja sisanya. CH3OH dalam bentuk liquid tambah 3O2 dalam bentuk gas menjadi 4H2O dalam bentuk gas ditambah dengan 2CO2 dalam bentuk gas. Nah, berarti delta H-nya berapa nih? Berarti tinggal hitung aja. Di total ya. Nah, jadi kalau kita tambahkan reaksi, itu di tempat yang berlawanan saling menghilangkan kalau sama. Kalau misalkan nggak sama, ya berarti yang kalah habis gitu ya, yang lebih sedikit habis. Ya udah, ini jelas banget, minus 452,8 ya, 8 ditambah dengan 176. Jawabannya adalah minus 1276,8 kilojoule. Jadi jawaban yang C adalah delta H-nya adalah minus 1276,8 kilojoule. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.